Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah legenda yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda tentang rumah tua yang terabaikan di ujung desa. Orang-orang sering menghindari tempat itu, berbicara sedikit tentangnya, bahkan tidak ada yang berani mendekat, apalagi tinggal di sana. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Terlarang. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, sekelompok pemuda desa, Andi, Rika, dan Joni, memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Tentu saja, mereka sudah mendengar kisah-kisah menyeramkan tentang rumah tersebut. Banyak orang mengatakan bahwa siapapun yang memasuki rumah itu tidak akan pernah kembali dengan utuh, entah tubuhnya hilang, atau jiwanya terperangkap dalam kegelapan abadi. Namun, ketiga pemuda ini tidak mempercayai cerita-cerita itu. Mereka merasa cukup berani dan ingin membuktikan bahwa semua itu hanya mitos belaka. Mereka berkumpul di depan rumah itu sekitar tengah malam. Pintu rumah yang sudah tua itu terkatup rapat, namun tampak ada celah kecil di antara pintu kayu yang lapuk. Dari luar, rumah itu tampak gelap dan sunyi, seperti menantang mereka untuk memasuki ruangannya yang terlupakan. "Ini benar-benar gila, kan?" kata Rika, memecah keheningan malam. Matanya melirik rumah itu dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. "Ayo, kita buktikan kalau itu hanya cerita bohong," jawab Andi, berusaha menunjukkan sikap berani meskipun tubuhnya gemetar sedikit. "Kalau kita selamat dari sini, kita bisa tertawa tentang hal ini nanti," tambah Joni, meskipun nada suaranya sedikit ragu. Mereka saling berpandangan, seolah-olah mencoba meyakinkan diri mereka sendiri untuk melangkah maju. Tak ada yang berbicara lebih lama lagi. Andi dengan penuh tekad membuka pintu rumah itu, dan mereka pun melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa lembab dan berat. Bau apek memenuhi rongga hidung mereka, mencampur dengan aroma kayu yang lapuk. Semua perabotan di dalam rumah tampak usang, seakan waktu berhenti di sana. Lantai kayu yang berderit di setiap langkah mereka membuat suasana semakin mencekam. Mereka berjalan perlahan, berhati-hati, berusaha mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan mengapa rumah ini begitu angker. "Aku rasa kita harus mencari ruangan bawah tanah," ujar Joni, mengarahkan pandangannya ke sudut rumah yang gelap. "Dengar, ada suara dari sana." Mereka semua menoleh, dan benar saja, di ujung koridor, suara berderak terdengar, seolah ada sesuatu yang bergerak perlahan. "Apa itu?" tanya Rika, suaranya bergetar. "Jangan panik," kata Andi, berusaha menenangkan teman-temannya. "Mungkin hanya tikus atau semacamnya." Namun, ketika mereka melangkah lebih jauh, suara itu semakin jelas. Tidak hanya derakan kayu yang terinjak, tetapi juga suara bisikan yang datang entah dari mana. Bisikan itu tidak dapat dipahami dengan jelas, namun terasa seperti ada seseorang yang memanggil nama mereka. Ketiga pemuda itu saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Setiap langkah semakin berat. Mereka merasa seakan ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan rumah ini. "Joni, Andi, aku nggak yakin kalau ini ide yang bagus," Rika akhirnya berkata, suaranya tercekat. Namun, sebelum mereka bisa mundur, tiba-tiba ada suara keras dari dalam rumah yang membuat mereka melompat kaget. Suara itu berasal dari pintu ruangan bawah tanah yang terbuka dengan sendirinya. Lampu-lampu yang ada di rumah itu menyala dengan tiba-tiba, memberikan gambaran samar tentang apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Dengan rasa takut yang semakin mencekam, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Tidak ada pilihan lain. Mereka merasa, entah hidup atau mati, mereka sudah terjebak dalam permainan yang tidak mereka pahami. Sebuah suara halus terdengar kembali. Suara itu, kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian pilih hidup atau mati." Suara itu berbicara seperti menggema dari seluruh penjuru ruangan. Ketiganya terdiam, tubuh mereka terasa kaku. Jantung mereka berdebar keras, dan keringat dingin mulai menetes di pelipis mereka. "Kalian pilih hidup atau mati." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan menuntut jawaban.
Pertanyaan itu menggantung di udara. Mereka merasa terperangkap dalam sebuah dilema yang tak terjawab. Waktu seakan berhenti. Ketiga pemuda itu berdiri diam, hanya bisa saling menatap, tidak tahu harus berkata apa. Suara itu, yang datang entah dari mana, menuntut jawaban yang mereka sendiri tidak mengerti. Rika, yang paling cemas di antara mereka, akhirnya membuka mulut dengan suara bergetar. "Apa maksudnya dengan hidup atau mati?" tanya Rika, mencoba menyembunyikan ketakutannya di balik suaranya yang lemah. Suasana hening sejenak, tidak ada jawaban. Namun, ada perasaan yang semakin menguar dari dalam ruangan itu, seperti ada tekanan yang memaksa mereka untuk membuat pilihan. Andi menggelengkan kepalanya, berusaha menenangkan diri. "Ini pasti hanya trik," katanya dengan suara datar, meskipun matanya tidak bisa menutupi kegelisahan. Johnny, yang sejak awal tampak lebih berani, melangkah maju ke dalam ruangan bawah tanah. Langkahnya mantap meski ada ketegangan di setiap gerakannya. "Aku rasa kita harus terus maju," katanya. "Tidak ada yang bisa kita lakukan jika terus mundur." Namun, begitu Johnny melangkah lebih jauh, lantai kayu yang rapuh tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seperti ada sesuatu yang sangat besar bergeser di bawahnya. Sebuah dinding di sebelah kiri mereka retak perlahan, dan dengan suara gemeretak yang menakutkan, sebuah pintu besar terbuka di ujung ruangan, memperlihatkan jalan gelap yang seakan tidak ada ujungnya. "Kita harus masuk ke sana," kata Andi, meskipun dia sendiri merasa cemas. "Ini satu-satunya jalan keluar." Rika tampak ragu. "Tapi apa yang ada di dalam sana? Kita tidak tahu apa yang menunggu." "Tidak ada pilihan lain," jawab Andi. "Jika kita tidak melangkah maju, kita akan terjebak di sini selamanya." Dengan perasaan berat, mereka akhirnya melangkah memasuki lorong gelap tersebut. Udara semakin dingin seiring langkah mereka. Tidak ada suara selain detak jantung mereka yang terdengar jelas di telinga. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah lorong itu memaksa mereka untuk berjalan lebih lama, lebih jauh, tanpa alasan yang jelas. Kemudian, suara bisikan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mendalam. "Kalian pilih hidup atau mati?" Suara itu seolah mengalir ke dalam pikiran mereka, membuat mereka merasa terombang-ambing antara kenyataan dan ketakutan yang semakin memuncak. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, sebuah cahaya kecil muncul di ujung lorong. Sebuah pintu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya muncul secara tiba-tiba, seolah-olah menanti mereka untuk masuk. Cahaya itu bersinar dengan lembut, namun juga mengundang rasa penasaran yang sangat besar. Tanpa berpikir panjang, mereka mendekati pintu tersebut. Pintu itu terbuka dengan sendirinya ketika mereka sampai di depannya. Di dalamnya, ada sebuah ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan itu, ada meja panjang dengan 3 kursi di sekitarnya, seolah-olah ada yang menunggu mereka. Namun yang paling aneh adalah sebuah layar besar yang tergantung di dinding sebelah kiri ruangan. Di layar itu, terlihat gambar mereka, Andi, Rika, dan Johnny, sedang berdiri di depan rumah tersebut, persis seperti yang mereka lakukan beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar lagi, namun kali ini tidak lagi dari tempat yang tak terlihat. Suara itu datang dari layar besar di depan mereka. "Selamat datang," suara itu bergema, menembus udara seperti suara mesin yang berat. "Kalian telah memasuki permainan yang sangat penting. Semua keputusan yang kalian buat di sini akan menentukan nasib kalian. Kalian pilih hidup atau mati." Suara itu berhenti, dan layar berubah. Sekarang, di layar itu muncul 2 pilihan besar dengan huruf besar yang menyala. "Hidup, mati." Rika menatap layar itu dengan panik. "Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudnya ini?" tanyanya. Suaranya nyaris putus asa. Andi menghembuskan napas panjang. "Aku tidak tahu, tapi sepertinya kita harus memilih sesuatu." Johnny menatap layar dengan tegang. "Kita harus memilih salah satu. Hidup atau mati." "Apa yang terjadi jika kita memilih mati?" tanya Rika. Suaranya semakin panik. Tiba-tiba, layar itu berubah lagi, memperlihatkan sebuah gambaran gelap yang menakutkan. Sebuah dunia yang hancur dengan langit yang gelap dan bumi yang retak.
Jika kalian memilih mati, suara itu berkata dengan nada serius, kalian akan terjebak selamanya di dunia ini, menjadi bagian dari kekosongan yang abadi. Namun, begitu layar menunjukkan gambaran tersebut, layar itu kembali berubah. Kali ini, gambaran kehidupan muncul, sebuah desa yang cerah dengan orang-orang yang tertawa dan bermain di bawah sinar matahari. Jika kalian memilih hidup, suara itu melanjutkan, kalian akan dibebaskan dari sini, tetapi kalian akan terus dihantui oleh keputusan yang telah kalian buat. Keputusan itu jelas bukan pilihan mudah. Ketiganya memandang layar dengan penuh ketakutan, semakin bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hanya ada satu hal yang pasti, mereka harus memilih, dan pilihan itu akan menentukan segalanya. Dengan hati yang berdebar, mereka saling berpandangan. Setiap orang merasa seakan berada di ujung jurang. Kalian pilih hidup atau mati? Suara itu mengulang pertanyaan itu dengan menekan, menunggu jawaban yang tak dapat dihindari. Waktu terasa melambat, seakan dunia di sekitar mereka membeku. Udara di dalam ruangan menjadi semakin berat, menekan dada mereka dengan setiap detak jantung. Rika menggenggam lengan Andi dengan erat, merasa panik yang semakin menguasai dirinya. Aku tidak bisa memilih, Andi, bisiknya, hampir tidak terdengar. Andi menatap layar dengan wajah yang semakin cemas. Keputusan itu begitu berat, seperti memutuskan antara dua jalan, keduanya penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada pilihan yang benar di sini, Rika, jawabnya, mencoba memberi ketenangan pada temannya. Namun, dalam hatinya, ia juga merasa bingung dan terhimpit oleh rasa takut. Johnny, yang lebih cenderung untuk bertindak cepat, berjalan maju ke arah layar. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Aku rasa kita harus memilih hidup, katanya dengan suara tegas, meskipun matanya penuh keraguan. Kita harus keluar dari sini. Rika menatap Johnny dengan mata lebar. Tapi jika kita memilih hidup, apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan dihantui oleh pilihan ini selamanya. Apa yang akan kita rasakan setelah memilih? Johnny menatap Rika, dan untuk sesaat, mereka terdiam. Ruangan itu terasa semakin menekan, semakin dingin. Andi kemudian berbalik, mencoba memberi penjelasan. Lihat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita memilih. Yang kita tahu adalah, jika kita tidak memilih, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Mungkin kita hanya akan terjebak selamanya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih mendalam dan penuh tekanan. Kalian masih ragu? Kalian sudah berada di sini lebih lama dari yang kalian kira. Waktu kalian semakin sedikit. Kalian pilih hidup atau mati? Rika merasa tubuhnya lemas. Pertanyaan itu seakan terus berputar di kepalanya, membuatnya semakin bingung. Tidak ada yang bisa dijelaskan dengan logika. Tidak ada cara untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mereka hanya memiliki dua pilihan, hidup atau mati. Sementara itu, Johnny sudah berdiri tegak, seolah-olah sudah membuat keputusan. Aku pilih hidup, katanya dengan suara yang penuh tekad. Aku ingin keluar dari sini. Rika memandang Johnny dengan mata penuh ketakutan. Apa yang akan terjadi padamu, Johnny? Apa yang akan kita hadapi setelah memilih? Andi menatap layar dengan cemas, kemudian berbalik menuju Rika. Aku juga pilih hidup. Suaranya serak, seperti ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Keduanya menunggu, berharap bahwa keputusan mereka akan mengakhiri ketegangan yang tak terungkapkan ini. Tetapi, suara itu kembali terdengar dengan penuh kekuatan. Keputusan sudah dibuat, kata suara itu dengan nada yang lebih berat. Namun, tidak ada jalan kembali. Sekarang, kalian akan mengetahui akibat dari pilihan kalian. Layar itu kemudian berubah, menampilkan gambaran kehidupan yang mereka pilih. Sebuah dunia yang cerah, sebuah desa dengan pemandangan yang damai. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Setiap orang yang mereka lihat di layar tampak asing, seolah mereka tidak mengenal siapapun di sana. Tiba-tiba, suasana berubah. Layar itu mulai bergetar hebat, dan gambaran itu memudar. Sekejap,
semuanya menjadi gelap. Di sekitar mereka, udara semakin menyesakan, seakan mereka telah dipindahkan ke tempat yang berbeda, ke suatu dunia yang tidak bisa mereka pahami. Ini tidak benar, bisik Rika dengan suara gemetar. Ini bukan kehidupan yang kita pilih. Andi dan Joni merasakan hal yang sama. Mereka merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Seolah-olah dunia ini adalah dunia yang dibuat untuk menahan mereka. Setiap suara di sekeliling mereka terdengar semakin menakutkan. Bahkan mereka tidak bisa melihat satu sama lain, hanya bisa merasakan kehadiran teman-teman mereka di dekatnya. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih mengerikan dan lebih mengintimidasi. Kalian telah memilih, dan keputusan kalian tidak akan pernah bisa diubah. Kalian sekarang menjadi bagian dari dunia ini, selamanya. Semua seakan runtuh, dan dalam hitungan detik, mereka merasa tubuh mereka seakan terhisap ke dalam kegelapan yang pekat. Mereka mencoba berteriak, tapi suara mereka tidak keluar. Mata mereka terasa berat, tubuh mereka lemas. Mereka terjatuh ke dalam kegelapan yang tak terhingga, tanpa bisa melihat apapun. Namun, sebelum mereka sepenuhnya tenggelam, sebuah suara terakhir terdengar, sangat keras dan menggema. Kalian pilih hidup atau mati? Semuanya menjadi gelap. Saat mereka terbangun, suasana di sekitar mereka begitu sunyi dan mencekam. Perlahan, mereka membuka mata dan menyadari bahwa mereka tidak berada di tempat yang mereka kenal. Sekelilingnya hanya terdapat kabut tebal yang tak pernah berhenti bergerak. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang terus mengelilingi mereka. Rika, Joni, kalian di mana? Andi berteriak, mencoba mencari teman-temannya, tetapi suaranya tampak hilang di udara yang begitu tebal. Tiba-tiba, Rika muncul di depannya, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Andi, aku merasa ada yang tidak beres di sini. Tempat ini tidak seperti yang aku bayangkan. Joni juga muncul, dengan wajah yang tampak cemas. Ini lebih buruk dari yang kita kira, kan? Aku rasa kita tidak benar-benar memilih hidup. Mereka semua saling memandang, semakin bingung dan takut. Apa yang terjadi dengan kita? Tanya Rika, suaranya bergetar. Kemudian, suara itu terdengar lagi, begitu jelas dan menggema di dalam kabut. Selamat datang di dunia yang telah kalian pilih. Tidak ada jalan keluar dari sini. Tidak ada harapan. Tidak ada kehidupan. Kalian telah memilih, dan sekarang kalian adalah bagian dari dunia ini, dunia yang hampa. Dan di saat itu, mereka menyadari kebenaran yang mengerikan. Keputusan yang mereka buat tidak hanya mengubah nasib mereka, tetapi juga membuat mereka terperangkap selamanya dalam kegelapan ini. Tidak ada lagi pilihan yang bisa mereka ambil. Mereka telah terperangkap dalam dunia yang tak ada jalan keluarnya. Kalian pilih hidup atau mati. Dan sekarang, tidak ada lagi yang tersisa selain kegelapan yang abadi. Rika, Andi, dan Joni terdiam di tengah kabut yang semakin menebal, berusaha memahami keadaan mereka yang semakin absurd. Mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir, di mana setiap langkah hanya membawa mereka semakin jauh dari kenyataan. Hanya ada satu hal yang pasti, mereka tidak bisa keluar. Dunia yang tak mereka pahami ini seolah menelan mereka, dan tidak ada petunjuk yang bisa memberi harapan. Ini tidak nyata, ujar Joni dengan suara serak. Ini semua hanya ilusi, kan? Kita hanya perlu bangun. Rika menatapnya dengan tatapan kosong. Aku ingin itu benar, Joni. Tapi tidak ada yang terasa seperti sebelumnya. Kita tidak bisa kembali. Andi mencoba berpikir jernih. Kita harus menemukan cara keluar dari sini. Tidak mungkin kita hanya akan terjebak selamanya. Ini semua pasti ada jawabannya. Namun, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Setiap kata yang ia ucapkan semakin terasa hampa, seolah tidak ada yang benar-benar bisa mengubah nasib mereka. Mereka mulai berjalan, namun semakin lama semakin terasa bahwa langkah mereka tak ada tujuan. Kabut yang pekat menghalangi pandangan mereka, dan setiap jalan yang mereka ambil hanya berputar kembali ke titik yang sama. Tidak ada yang berubah. Mereka semakin merasa terperangkap dalam sebuah labirin yang tak berujung. Tiba-tiba, suara itu kembali,
Kali ini lebih jelas dan hampir menekan. Kalian masih mencari jalan keluar? Kalian sudah memilih jalan kalian. Tidak ada lagi pilihan yang tersisa. Ketiganya berhenti di tempat mereka berdiri, terkejut dan cemas. Suara itu seakan mengelilingi mereka dari segala arah, seperti sebuah entitas yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. "Kenapa kamu melakukan ini pada kami?" teriak Andi. Suara frustrasinya hampir hilang dalam kabut. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Suara itu tertawa pelan, sebuah suara dingin dan mengerikan yang membuat tulang belakang mereka merinding. "Aku tidak menginginkan apapun. Kalian yang memilih. Kalian yang datang ke sini dengan harapan, dengan rasa ingin tahu yang bodoh. Tapi sekarang, kalian adalah bagian dari tempat ini." "Tapi ini bukan hidup," Rika berteriak. "Ini bukan kehidupan yang kami pilih. Ini hanya kegelapan, keputusasaan. Dan itulah yang kalian pilih," suara itu menjawab, kini lebih berat dan penuh ironi. "Kalian pikir kalian memilih hidup, tapi kalian tidak tahu apa artinya hidup. Kalian tidak tahu apa yang benar-benar kalian inginkan." Mereka tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Setiap detik di tempat ini semakin mengikis harapan mereka, dan ketakutan mulai menguasai pikiran mereka. Mereka mulai merasa seolah-olah mereka tidak hanya terperangkap dalam dunia ini, tetapi juga terperangkap dalam pikiran mereka sendiri. Mereka sendiri yang menciptakan dunia ini melalui pilihan mereka, dan kini mereka harus menanggung akibatnya. Ketika mereka mulai merasa putus asa, sebuah cahaya samar muncul di kejauhan, merobek kabut yang pekat. Masing-masing dari mereka memandang cahaya itu dengan rasa curiga. Ada sesuatu yang mengundang mereka untuk mendekat, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa percaya pada apapun lagi. "Mungkin itu jalan keluar," kata Andi, matanya penuh harapan yang baru. Dengan langkah ragu, mereka mendekati cahaya itu, yang semakin besar dan terang seiring mereka melangkah. Kabut mulai menghilang, dan mereka melihat sebuah gerbang besar yang terbuka di depan mereka. Gerbang itu tampak seperti gerbang menuju dunia lain, dunia yang tidak mereka kenal, tapi setidaknya itu memberikan rasa lega yang singkat. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat, suara itu terdengar lagi, kali ini dengan suara yang lebih menakutkan. "Kalian tidak bisa keluar. Kalian telah memilih. Tidak ada jalan kembali." Mereka berhenti, terkejut dan bingung. "Apa yang kamu maksud dengan itu?" tanya Johnny dengan suara terbata. Kebingungan merasuki dirinya. "Kalian pikir kalian bisa memilih hidup, dan semuanya akan kembali normal?" Suara itu menjawab. "Tapi hidup yang kalian pilih adalah hidup yang penuh dengan pilihan-pilihan tanpa akhir, tanpa penyesalan, dan tanpa harapan. Kalian tidak bisa memilih kembali. Kalian telah terperangkap." Mereka saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, rasa putus asa yang mendalam menguasai hati mereka. Mereka mengerti bahwa apapun yang terjadi, mereka telah terjebak dalam dunia ini. Mereka telah memilih, dan dunia ini adalah akibat dari pilihan mereka. Tidak ada lagi kebebasan, tidak ada lagi jalan keluar. Tiba-tiba, gerbang itu mulai menutup dengan cepat, membuat mereka panik. Mereka berlari ke arahnya, mencoba meraih kesempatan terakhir untuk keluar. Tetapi gerbang itu semakin cepat menutup, hingga akhirnya mereka terjebak di ambang pintu yang tak bisa mereka buka. Mereka berhenti, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Cahaya itu menghilang, dan kabut kembali menutupi mereka. Mereka tahu, mereka telah memilih untuk hidup, tapi hidup itu tidak membawa kebebasan seperti yang mereka bayangkan. Kehidupan yang mereka pilih adalah kehidupan yang penuh dengan penyesalan dan kegelapan yang tidak ada habisnya. Di tengah kesunyian itu, suara itu terdengar satu kali lagi. "Kalian memilih hidup, tetapi dalam kehidupan yang kalian pilih, tidak ada yang bisa kembali." Dan dalam keheningan yang semakin dalam, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Kegelapan itu adalah bagian dari mereka sekarang, dan mereka akan terus terjebak dalam dunia yang mereka pilih, sebuah dunia yang tak ada akhirnya.